Oke semuanya, teman-teman, ini merupakan pertemuan ke-9. Ini adalah rangkaian terakhir ya dari memori, yaitu mengenai forgetting ya atau lupa. Coba teman-teman ya sebelum mendengarkan penjelasan saya, coba merefleksi diri ya. Pernah nggak sih kita lupa? Kira-kira pengalaman seperti apa sih yang pernah Anda alami terkait dengan momen-momen lupa ya. Nah, setelah teman-teman coba berpikir kira-kira apa ya gitu ya, momen lupa, kemudian dianalisis ya. Coba aja ini untuk refleksi diri aja sebenarnya situasi-situasi seperti apa saja sih yang rentan ya, yang rentan ketika membuat kita menjadi lupa. Sedikit pengalaman kelas tadi pagi itu rata-rata bilang pasti pernah ya mengalami lupa, kemudian informasi atau situasi seperti apa yang rentan, macam-macam. Ada yang karena memang terburu-buru, ada yang memang tidak fokus ya, tidak bisa mempertahankan atensi, ada juga yang terdistrak ya. Jadi misalnya situasi informasi yang menumpuk karena informasi terlalu banyak, jadi informasi sebelumnya jadi rentan dilupakan. Nah, ini teman-teman terserah, teman-teman bisa coba merefleksi diri sendiri ya. Oke, kemudian kenapa sih kita bisa lupa? Apa sih ada nggak sih manfaatnya dari lupa ini ya? Nah, lupa itu merupakan salah satu proses ya dalam memori yang hampir terjadi pada seluruh manusia ya, gitu. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah lupa. Walaupun dari hal yang kecil sampai hal yang besar ya. Dan sebenarnya lupa itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses memori yang wajar dialami oleh seluruh orang atau seluruh manusia. Kita bisa menjelaskan atau ada dua teori ya, yang sebenarnya banyak teori yang menjelaskan mengenai lupa ini ya. Tetapi ada dua teori yang saya angkat di sini. Yang pertama, teori interference. Jadi teori interference ini mengatakan bahwa kita bisa lupa ketika ada informasi ya, ada informasi lain yang masuk atau yang menutupi informasi sebelumnya. Jadi ada dua, ada retroaktif dan proaktif. Kalau retroaktif ini biasanya informasi baru itu menghalangi kita mengingat informasi sebelumnya. Sebagai contoh misalnya teman-teman sebelum ikut MK kognitif kan ada MK sebelumnya nih, misalnya psikologi dalam. Nah, yang sudah teman-teman ingat tadi informasi dari psikologi dalam itu tertutup ya, jadi dilupakan karena ingin mengingat atau menerima informasi dari MK psikologi kognitif ini. Nah, kalau proaktif kebalikannya, karena misalnya sebelumnya kalian terokupasi ya dengan psikologi dalam, akhirnya masih memikirkan informasi tersebut sehingga informasi dari kognitif ini tidak masuk ya ke dalam rangkaian memori teman-teman. Nah, itu adalah teori interference. Yang kedua adalah teori decay. Nah, teori decay ini sering atau lumrah ya, sering kita alami, yaitu ketika informasi ini tidak kita gunakan ya dalam kurun waktu yang lama. Sebagai contoh tadi ya, misalnya ada yang nanya, Bu, terkait dengan terkait tugas karena sudah lama ya tidak saya lihat lagi sehingga saya lupa. Ya itu bisa jadi ke teori decay ya. Nah, atau mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya karena memang tidak sudah terlalu lama tidak digunakan sehingga apa? Informasi itu jadi hilang. Ya, atau kalau kata Pujono, informasi yang disimpan itu menjadi melemah ya. Lemah sehingga kita sulit untuk mengembalikan lagi ke dalam short term memory karena mungkin sudah terlalu lama di LTM sehingga kita sulit untuk meretrieve lagi ke dalam STM ya. Oke. Ini adalah dua teori dasar yang mengatakan bahwa kenapa sih kita bisa lupa. Nah, ini adalah sebuah rangkuman ya dari Richard Morris ya. Jadi Richard Morris ini adalah seorang ilmuwan yang dia bekerja dalam bidang memori ya, neuroscientist. Dia pemenang Brain Award di tahun 2016. Dia ngomong di TED Talk. Jadi dia mengatakan bahwa satu yang dia katakan hipokampus ya itu adalah bagian yang penting yang berkaitan dengan memori dan juga lupa. Jadi tugasnya hipokampus itu kata dia adalah memegang peran penting karena ketika kita menerima suatu informasi,
hipokampus ini akan selalu bekerja ya untuk menyatukan koneksi-koneksi antar sinaps, terutama dari sensori memori. Jadi kalau teman-teman ingat proses memori itu sebelum masuk STM dan LTM itu biasanya akan dari sensori memori dulu ya. Jadi sebentar. Jadi sensori memori itu biasanya akan diterima dulu ya, kita dari stimulus luar kemudian diterima di sensori memori sehingga baru masuk ke STM dan LTM. Nah, si hipokampus ini mulai dari awal ketika ada informasi baru dia sudah mulai tuh mengkoneksi ya antar sinaps gitu. Nah, kalau kita lupa berarti koneksinya melemah. Nah, apa yang terjadi ya kalau misalnya hipokampus ini terus menerus ya ketika kita tidak mampu untuk memfilter informasi sehingga informasi apapun yang masuk ke dalam diri kita akan diproses ya oleh hipokampus ya. Nah, ketika itu terjadi maka ya kita jadi terlalu padat informasi yang kita dapatkan. Bayangkan teman-teman, apa yang terjadi pada diri kalian kalau misalnya dalam satu hari kalian menerima banyak sekali informasi, mulai dari pekerjaan, mulai dari kuliah gitu ya. Apa yang terjadi in the end of the day gitu. Ketika kalian di malam hari gitu kan lelah banget ya. Kira-kira siap nggak kalian untuk kuliah lagi? Misalnya udah sehari full kalian menerima informasi, kerjaan dan kuliah, terus tiba-tiba saya bilang ada tambahan kuliah lagi nih di malam hari. Kira-kira mampu nggak kalian untuk menerima informasi baru? Kalau saya pun kayaknya sulit ya gitu. Nah, itulah walaupun memori kita itu tidak terbatas ya, tidak terbatas tetapi ada keterbatasan dalam diri kita untuk menerima informasi. Sehingga kalau kata Richard Morris, lupa itu menjadi hero ya. Lupa itu menjadi penyeimbang. Jadi lupa berperan penting dalam memori kita. Di sini dia itu bisa memilah ya informasi mana yang dirasa penting dan informasi mana yang biasanya bisa kita buang gitu ya sehingga tidak terjadi overload atau kepadatan informasi. Supaya apa? Supaya kita siap untuk menerima informasi baru lagi gitu. Maka dari itu kenapa informasi-informasi yang ibaratnya sudah kita hadapi sehari-hari itu cenderung kita lupakan gitu ya. Maaf ya. Nah, sehingga proses lupa ini mencegah kita ya, jadi ada hero-nya juga, ada fungsinya ya si lupa ini, ada pentingnya juga. Tetapi kalau kata Richard Morris memang ketika pada situasi-situasi yang mengagetkan, yang traumatik, yang sangat mendalam, yang unik itu si proses lupa yang ada di diri kita itu diistirahatkan sehingga memang kita selalu waspada ya, meningkatkan kewaspadaan. Maka dari itu kenapa kalau ada kejadian waktu jadi make sense ya, waktu itu ada yang bertanya ya teman-teman siapa ya saya lupa. Waktu dia kecelakaan motor itu kayaknya keinget banget gitu. Tapi materi dari kuliah itu kayak mudah banget lupa. Nah bisa jadi ya memang kalau kejadian unik ya, kejadian yang mengagetkan kayak kecelakaan itu jadi sangat diingat ya karena memang si proses lupa itu diistirahatkan. Nah, kenapa kalau materi kuliah itu mudah dilupakan? Bisa jadi karena memang apa ya, hal itu tidak dirasa penting gitu ya. Materi-materi ini tidak dirasa penting sehingga mudah untuk dilupakan ya. Gitu. Saya lanjutkan ya. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai hipokampus ini didahului ya oleh kasusnya Henry Molaison. Jadi Henry Molaison ini sejak kecil dia mengalami epilepsi ya. Nah, ketika 9 tahun dia jatuh dari sepeda, kemudian ada keretakan di otaknya, di tempurung. Nah, kemudian salah satu upaya untuk menanggulangi epilepsinya ini dilakukanlah serangkaian operasi sehingga area yang terkena salah satunya itu di hipokampus ya. Kalau teman-teman melihat gambar dua otak ini pada umumnya di sini ada hipokampusnya ya, tetapi pada si HM ini Henry Molaison ini dia bolong ya karena diambil hipokampusnya. Nah, apa yang terjadi? Disinilah ditemukan bahwa si Henry ini sejak diangkat hipokampusnya itu dia tidak mampu lagi mengingat hal baru. Bahkan dia misalnya dikasih tontonan gitu ya,
kemudian dalam waktu singkat setelah itu dia dikasih tontonan itu lagi, dia akan lupa bahwa dia sebelumnya sudah menonton hal tersebut. Jadi hal ini membuktikan ya bahwa area yang penting dalam pembentukan memori itu adalah si hipokampus ini. Nah, semenjak saat itu otaknya Henry ya, si Henry ini semasa hidupnya itu dia selalu menjadi bahan percobaan ya dari para neuroscientist. Nah, yang salah satu yang menarik adalah walaupun dia sulit ya untuk mengingat hal-hal baru, tetapi dia tidak masalah untuk yang procedural memory, misalnya untuk membina diri gitu ya, untuk makan itu kan sebuah proses ya, butuh memori juga ya. Jadi contohnya ini ada proses dia mengcopy gambar, awalnya memang jelek, tapi ada proses pembelajaran di situ. Jadi rupanya kalau hal-hal yang berhubungan dengan prosedural memori itu rupanya tidak ditentukan di hipokampus ya, tetapi di basal ganglia dan cerebellum ya. Oke. Nah, kemudian oke lah kita misalnya sering ya kita hadapi dengan lupa ya. Tetapi ada juga loh momen-momen yang itu sudah bukan lagi termasuk lupa sewajarnya, tetapi sudah termasuk distorsi ya atau gangguan. Nah, kalau teman-teman lihat 3 di atas ini itu adalah momen-momen forgetting atau momen lupa pada umumnya. Contohnya misalnya yang paling pertama ini memori berkurang karena tidak kita gunakan ya informasi tersebut. Nah, yang kedua ini misalnya ini karena kita nggak memberikan atensi. Contohnya misalnya materi ini kenapa bisa kita lupakan karena memang saat itu misalnya kita terdistrak dengan informasi-informasi yang lainnya. Jadi kita tidak memberikan atensi ya. Atau misalnya kadang-kadang kita lupa naruh kunci, naruh handphone dan lain-lain. Nah, ketika kita taruh si handphone dan kunci dan lain-lain itu kita tidak memberikan atensi. Atau yang ketiga ya, itu namanya blocking. Jadi akses terhadap informasi ini terhalang. Contohnya adalah fenomena tip of the tongue. Pernah nggak sih misalnya teman-teman lagi mau ngomong sesuatu nih, kayaknya udah di ujung lidah gitu, tapi nggak terucap, lupa gitu, apa ya kata-katanya ya gitu. Nah ini sebenarnya untuk sementara aja akses itu terhalang. Bisa jadi karena apa? Karena kesibukan, karena faktor lelah, karena informasi yang terlalu banyak, dan lain-lainnya. Nah, yang di bawah ini misattribution, suggestibility bias ini sudah termasuk distorsi. Contohnya misalnya sumber dari memori tidak jelas gitu ya. Contohnya ketika misalnya mimpi ya, apa yang kita ingat di mimpi, mungkin sebagian orang ada ya yang mimpinya jelas, tapi mungkin sebagian orang juga atau kebanyakan orang mimpinya itu abu-abu gitu ya. Jadi sumbernya tidak jelas. Atau ada terjadi false memory. Apa itu false memory? False memory ini terjadi ketika ada suatu situasi yang seseorang tuh meyakini dia pernah mengalami hal tersebut. Tetapi sebenarnya itu salah ya. Karena apa? Karena bisa jadi karena ada leading question atau pertanyaan yang mengarahkan atau memang ditanamkan ya, sebuah memori yang ditanamkan pada diri seseorang sehingga dia meyakini betul bahwa dia pernah melakukan hal tersebut. Atau bias ini adalah memori kita terdistorsi atau terganggu dengan belief atau informasi baru yang kita dapatkan. Jadi sebelumnya misalnya kita percaya bahwa warna merah itu adalah sifatnya berani gitu ya. Tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa merah itu adalah simbol kelemahan misalnya. Nah, sehingga kita terganggu ya. Oh, memori sebelumnya yang mengatakan bahwa merah itu tanda berani menjadi simbol yang lemah gitu ya. Sebentar. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah ini adalah persisten. Jadi ini mungkin kebalikan dari semuanya ya. Ini adalah ketidakmampuan kita untuk melupakan suatu kejadian tertentu. Contohnya di sini adalah pengalaman-pengalaman traumatik. Nah, ini mungkin sejalan dengan tadi si Richard Morris ya mengatakan bahwa ketika kita mengalami suatu situasi yang unik, menegangkan, mengagetkan, proses lupa itu istirahat ya, sehingga kita jadi sangat alert atau sangat waspada untuk mengingat situasi tersebut ya. Oke. Oke, di kelas pagi sih tadi teman-teman kelas itu mendiskusikan tentang false memory. Nanti
video dari false memory, hasil diskusi teman-teman akan saya sertakan juga di DLC ya. Baik, segitu saja materi hari ini tentang forgetting. Jika teman-teman masih merasa perlu untuk banyak membaca mengenai forgetting, silahkan. Banyak di jurnal-jurnal, buku-buku ya, atau bahkan video-video di YouTube yang membahas mengenai fenomena forgetting atau fenomena lupa. Baik. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.